Ayo, alhamdulillah para murid santri melanjutkan hal-hal yang baru. Mbakmu macak koboi, iya. Dek, mbakmu sekarang pakai koboi ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, para murid dan santri. Guru melanjutkan video ini dengan judul Tunggak Indonesia. Dari video tadi sedikit guru menyentuh hal yang tidak rasional di luar jangkauan manusia biar tahu kalian ndak ibadah pegel ngrungokno. Ayo para murid, para santri, diterangkan kembali. Pada video ini diberi judul Tunggak Indonesia. Apa guru Tunggak Indonesia? Sesuai apa yang dirancang oleh guru sudah banyak menerangkan tentang hal yang disebut Islam dan kadang sejarah yang tidak masuk akal ya. Untuk memberi pemahaman, barangkali ada manusia atau orang yang tidak sependapat dengan guru, itu hal yang wajar ya para murid, para santri. Ini nanti diajarkan guru karena guru ini masuk tentang negara ya. Tadi negara, perjalanan negara dan perjalanan galaksi terlalu jauh. Sebenarnya guru tidak baik mengajarkan hal-hal seperti itu, tapi karena kalian ya karena terlalu bodoh sehingga guru memberi sesuatu hal agar kalian sadar bahwa kehidupan itu tidak seperti yang Anda gambarkan, tidak seperti yang digambarkan kitabmu, itu loh maksudnya. Masa guru iya dikandani kok. Apa sebelum diurai video ini ya, kalau tidak percaya begini loh para pemirsa ya, sudahlah kalian semua, kalian kalau tidak percaya. Di era sekarang, di dunia ini ada berapa kitab sih yang menerangkan tentang kehidupan atau ibadah? Saya coba, kalau manusia itu sudah meninggal, kemana sih coba ya? Terus kalau di sana bagaimana? Adakah nabi atau rasul? Saya coba, jalurnya gimana? Nah kan itu hanya sebatas gambaran-gambaran. Yang bisa menerangkan siapa? Artinya apa? Begini para murid. Orang-orang manusia yang kalian yakini kitabnya, itu loh dia sendiri tidak mengerti. Lah apakah guru mengerti? Karena guru mengerti ini makanya kalian diluruskan. Lah karena di zaman sekarang dari kitab yang beredar, nah itu yang jadi problem. Karena itu sudah Anda yakini, itu loh. Ya coba kalau di sana gimana? Nanti belum seperti apa yang diajarkan guru itu tadi. Iya ya guru di sana gimana? Coba kalau tidak percaya itu. Saya kalau di sana itu gimana sih? Cambuknya malaikat itu bagaimana sih? Nah, iya guru. Artinya apa? Maka manusia, para pemirsa, kalian itu terobsesi oleh pikiran Anda. Kok gambarkan kalau begini nanti masuk surga. Kalau begini-begini. Bukan. Alhamdulillah. Untuk diagram sudah diterangkan tentang kehidupan di sana. Kembali lagi, guru menyarankan ya tentang alam kehidupan di sana, tentang surga dan neraka. Begini, surga neraka di sana ada, ndak usah dipikirin, sudah. Karena itu pasti akan dilalui setiap manusia, ya. Bagi yang tidak melalui, ya kalian manusia itu nanti nitis jadi kewan. Nah itu simple gitu aja. Yang penting gimana guru? Udah lakukan di dunia, satu contoh apa yang diajarkan guru. Udah lakukan yang terbaik. Udah mau orang bilang surga mau ada, mau 10, mau apa, udah biarin. Cari kehidupan yang nyaman, siapkan kehidupan hari esok. Buat kerukunan, buat keindahan. Apa contohnya guru? Dugem, ya dangdung. Ayo para pemirsa, ini masuk lebih penting diajari tentang negara ini ya, ngomong negara dan hukumnya artinya politik ke depan. Nah ini para pemirsa, guru sudah menyiapkan, sudah mengukur nanti tahun 2024 itu nanti ya, karena ada banyaknya permasalahan, karena banyak pemahaman yang salah sehingga tumpang dan tindih. Untuk mempersiapkan ke depan, satu contoh ya,
Guru sudah memberi statement ya. Guru memberi judul Tunggak Indonesia. Ilmu yang sudah diajarkan guru baik di kitabnya maupun di Facebook maupun di YouTube-nya ya. Apapun kalian kalau mau berdebat atau mencari substansi ya, ada video guru yang menerangkan Pancasila. Itu buat substansi, itu buat patokan ya. Terus 4 pilar yang menerangkan Muhammad. Kalian jangan lepas dari situ. Nanti error menjadi kitab-kitab yang beredar di sana. Itu malah rusak ya. Kalian harus kembali kepada substansi yang sudah diberi kitab dan video guru. Pilar ini, 4 pilar Muhammad. Harus kembali ke sini. Ada lagi 4 pilar basmalah. Ada lagi 4 pilar Al-Fatihah. Ada lagi 4 pilar Hawa Adam. Jangan nyimpang dari sini. Kalau nyimpang dari sini, kalian akan mendapatkan ajaran yang rusak yang tidak ada guna manfaatnya. Kalau untuk mengembalikan sejarah tentang Islam, masuk substansi di sini, baik di hukum maupun di hadis-hadis, kembali ke sini. Karena itu sudah dikembalikan oleh guru. Artinya, apa yang di sini, ini patokan yang tidak bisa digubah. Karena sejarahnya semua dari sini. Paham ya para pemirsa? Nah, untuk mengembalikan ke dasarnya, nah biasanya manusia, kalian kalau berdebat silat tentang hukum, hukum Islam, hukum syar'i, hukum apapun, satu kembali ke sini. Ya. Inilah yang terjadi di negara kalian, di lingkungan Anda. Kalian berdebat silat antar dalil, antar hadis. Manusia yang berdebat itu semua tidak mengerti. Kalian tuh berdebat tulisan orang dulu kok debatkan. Dipahami para pemirsa? Maka melalui video ini, kalau Anda didebat orang, jangan dihiraukan. Orang itu tersesat. Mengapa guru? Orang itu membaca tulisan orang masa lampau. Didebatkan di Anda lah, bodoh. Paham ya? Diajarkan. Agar nanti ke depan ya, sosial, politik, hukum-hukum yang ada di negaramu Republik Indonesia. Satu contoh, barangkali ada orang sok pandai, sok pinter, macem-macem. Kalau ngomong agama, yang terjadi di negara kita kan begini, sampai aliran itu ratusan, tafsir macam-macam. Satu diajarkan guru ya. Kalau manusia itu ngomong surat, ayat dan dalil, itu substansinya hanya di Quran. Maka untuk memecahkan Quran, kalian harus kembali kepada substansi awal, namanya Al-Fatihah. Kalau manusia tidak mengerti ini dan belum pernah menjalankan dan tidak mengerti asal bahasanya, itu semua rusak. Ya, paham? Untuk memperkuat namanya kalian sering referensi atau sanad. Kalau manusia kalian berdebat siapapun ya, baik orang mau mengaku kenal Tuhan, mau anaknya Nabi, kalau ngomong Quran, kalian harus membandingkan dengan Islam. Diajarkan. Satu contoh, ada orang macam-macam wis udah Quran semua ditelan, hadis ditelan, tafsir ditelan, tajwid ditelan, nahwu ditelan. Anda harus memberi pertanyaan, Al-Quran dan Islam dulu mana? Ngono lho carane. Substansinya Quran itu dari Islam. Nah, Islam inilah yang sudah diterangkan oleh guru di video-video dan di kitab, dan inilah yang diajarkan kepada kalian semua. Artinya para murid dan santri, kalian harus dituntut benar-benar paham dan mengerti apa yang dimaksud Islam. Sehingga tatkala nanti ada Quran ini yang nyimpang, kalian tahu. Paham ya para murid, santri, juga pemirsa. Kalau Anda berdebat dengan siapa, kalian kembali ke Islam ini ya. Jangan surat kalian bantah dengan surat, ayat kalian bantah dengan ayat, tidak ketemu. Paham ya? Kalau ada orang di sini kembali, kalian merujuk, mungkin bahasamu mengatakan referensi, ya, kembali di sini. Kalau kalian tidak bisa kembali ke sini, kalian saling
menghujat, tidak akan pernah ketemu. Karena itu yang membuat tidak akan pernah ada yang tahu, yang membuat pun tidak bertanggung jawab. Negaramu tidak bertanggung jawab, Saudi Arabia tidak bertanggung jawab. Kalau Islam ini ada yang bertanggung jawab, substansinya jelas, sejarahnya jelas, keilmuannya jelas. Sudah itu dipahami. Tatkala Islam Anda sudah paham banyak, nanti di sini dalil apapun ya, ayat, surat, hadis, apapun kalau nyimpang dari Islam itu namanya penipuan atau hoak atau nyimpang. Nah, tatkala nanti berdebat tentang dalil dan hadis, kalian harus merujuk kepada rukun Islam. Paham ya? Nanti diulas. Kalau dalil dan hadis kalian harus merujuk rukun Islam. Jangan dalil dengan dalil. Hadis dengan hadis tidak bisa. Kalau Quran substansinya di Islam. Kalau dalil hadis rujukannya ke rukun Islam. Ya. Kalau ada manusia berdalil bentuk ibadah atau amalia, ya, substansi sudah diajarkan guru. Ada namanya maghrib. Ini substansinya. Kalau nyimpang dari maghrib, amal ibadah ini hoak, merugikan, menyesatkan. Terus toh barangkali ada manusia menerangkan spiritual atau gaib atau apapun. Rumusnya kembalilah ke duhur, 4 pilar itu. Kalau nyimpang dari sini itu salah. Kalau ada manusia mampu menerangkan neraka dan surga, substansinya ada di asar atau asri. Ini tidak boleh nyimpang. Kalau nyimpang dari sini, ini semua hoak. Itu halusinasi. Itu rusak kalian mengikuti sistem. Paham ya? Ini dipahami, ditulis, disimpan tulis-tulisan semacam ini. Nah, untuk memperkuat ini, di sini nanti diulas oleh guru rukun Islam dan Islam. Karena ini nanti berdebat tentang Quran, dalil hadis ya. Quran kembalinya ke Islam, dalil-dalil yang ada dan hadis-hadis yang seluruh dunia merujuk kepada rukun Islam. Nah, ini enak ini. Diajari cerdas ya oleh guru. Mana jangan berdebat dengan ayat, enggak ketemu. Ayo bismillahirrahmanirrahim, para murid, para santri ini ya diajarkan. Karena ini terjadi kerusakan di otak manusia ini. Oh, rusak gimana guru? Ya error. Satu contoh begini para murid, para santri kan. Di era sekarang mundur sampai ratusan tahun. Manusia itu meyakini kalau ibadahnya ini, seperti itu. Dia meyakini diterima Tuhan. Ada yang meyakini dengan ritual, spiritual, membaca kalimat sesuatu di tempat-tempat gunung, di gua-gua. Meyakini dia bertemu Allah. Kan begitu. Ada lagi yang mempelajari sampai mengeklaim bahwa saya sudah ma'rifatullah, sehingga kenal dengan Allah. Kan begitu. Sehingga masyarakat, umat, murid, orang yang awam itu terobsesi, para murid, para santri, untuk meringkas ilmu yang ada di seluruh dunia tentang Quran dan Islam. Caranya gimana guru? Nah ini keren. Gini para murid, para santri. Coba, simpel aja gak usah. Tadi guru memberi statement apa? Al-Quran dan Islam. Islam ini yang mengeluarkan Quran. Artinya Quran itu sifat dari Islam. Kalau Quran ini nyimpang dari Islam, artinya ini hoak. Clear? Islam ya. Tatkala nanti sudah merujuk kepada surat, ayat, dan dalil, itu namanya rukun Islam. Nah, pertanyaannya, yang menyusun rukun Islam siapa? Ayo para murid, para santri, ini ibaratnya gini. Quran yang 30 juz ya. Dalil yang ribuan kitab hadis apa? Diringkas saja biar tidak sulit. Yang menyusun, yang membuat rukun Islam siapa? Ya, keren. Iya, siapa guru ya? Nah, gimana kira-kira para pemirsa dikasih pertanyaan?
Siapa yang menyusun itu loh? Siapa? Ayo. Jawab masing-masing. Boleh dibahas semua boleh. Pakar-pakar sejarah, pakar-pakar kitab, ahli makrifat semua boleh silakan. Lah ya gimana guru? Nah iya. Begini para murid, para santri, makanya kan gampang gini loh. Di dalam pemikiran aja atau cerita kitab, ya cerita kitab. Tatkala ada kata Islam, ada rukunnya. Clear ya? Semua manusia, semua kitab, semua cerita merujuk pada satu titik namanya Allah. Clear? Allah itulah yang mempunyai, bahkan kalau bisa ditafsiri, yang menyusun Islam, kan begitu. Benar ya? Otak manusia kan begitu. Karena substansinya, ya substansi, referensinya, itu Islam dan rukunnya. Jadi dalil apapun merujuk kepada situ. Yang jadi pertanyaan untuk pemirsa semuanya, yang menyusun, ya, yang menyusun Islam itu loh, jadi 5 siapa? Nah, dengan demikian bisa diringkas oleh guru. Maka statement ini bisa kalian mengukur atau menguji manusia siapapun yang katanya kenal dengan Allah, yang katanya bisa ketemu dengan Allah, suruh tanya. Kan banyak manusia tuh mengaku, oh saya ini Allah, nah kan itu. Loh Allah di dekat urat nadi. Loh saya sudah ketemu Allah. Nah, kalau ada manusia mengaku mengeklaim dirinya seperti itu, tolong Pak, tanyakan kepada Allah, yang menyusun Islam siapa? Nah, cara ngetesnya gampang. Kalau memang manusia itu kenal sama Tuhan, sama Allah, kira-kira diterangkan enggak sama Allah? Ya pasti diterangkan. Iya ya guru lah iya. Lah ini kalau tidak dimengerti sehingga umat, rakyat, orang-orang awam, kalian terobsesi, orang seperti itu melakukan hal yang salah, yang tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan membuat fitnah, kalian ikuti. Lantas gimana? Siapa guru yang membuat? Maka guru di video kemarin kan menerangkan itu. Ingat enggak? Guru berbagi sama Mbak Musinuwun Semar. Mbah, sampean garo. Bapak Tuhan itu loh. Bendino tulen sampai aku. Loh, coba. Nah, artinya begitu loh para murid, para santri. Diajarkan sedikit ya, coba. Iya ya, guru siapa ya? Yang menyusun itu kok 5 begitu itu. Coba ini coba. Ayo diajarkan cerdas para murid, para santri ya. Anggap aja ya. Ada siapa? Anggap ustadz, kiai, ulama yang paling pinter seluruh dunia, syekh paling hebat seluruh dunia, nabi yang paling hebat seluruh dunia, atau ulul azmi yang 4. Itu kan yang seakan-akan mengerti tentang Islam semua, ya. Beri pertanyaan. Bapak Rasul, yang menyusun Islam 5 itu loh siapa? Ya coba. Boleh ulul azmi yang 4 itu ya. Panutan kita ya. Yang ulul azmi 4 ya. Beri pertanyaan. Yang menyusun 5 itu siapa ya? Kira-kira bisa dijawab enggak ya para pemirsa? Nah itulah guru maka sering bertanya, sering membagi cerita yang tidak masuk akal. Maka guru kalau masuk katanya bermain di alam sana. Guru kan sudah menerangkan. Kalian bangsa manusia itu sangat kecil para pemirsa. Karena sistemnya mahakarya seperti itu, maka guru ini kalau bertanya, ini cerita ya. Kalau cerita menghadap Bapak Tuhan, maka guru itu bertanya. Ibaratnya gini, ya Allah, panjenengan itu kok mau pinter itu sekolah nanti, tapi gak dijawab oleh Pak Tuhan. Nah coba. Apa murid para santri? Nah itulah. Tatkala manusia itu tidak mengerti dan tidak mengetahui
referensinya Islam itu dari mana? Manusia pun tidak mengerti yang dikatakan benar itu apa dan kebenaran itu apa. Surga itu apa, neraka apa, tidak mengerti. Kalau tidak mengerti referensi ini apa, siapa yang menyusun, sistemnya bagaimana, mengapa kok dibuat syahadat dulu, mengapa kaji ini terakhir. Ini loh, maka kalau Tuhan, andai kata ada ulul azmi ya, andai kata ada ulul azmi menerangkan Islam. Kalau diberi pertanyaan gimana? Andai kata ada Tuhan aja, andai kata ada Tuhan. Diberi pertanyaan oleh gurumu, Pak Tuhan, sampean menciptakan rukun Islam itu 5 seperti itu. Panjenengan dapat referensi dari mana coba? Gimana para murid, para santri? Diajari sesuatu hal yang sangat istimewa. Untuk apa? Agar kalian tercerahkan, biar tidak terdogma, tidak berhalu, tidak berhayal dengan dalil-dalil. Lantas gimana guru? Ya, enggak. Dah itu urusan guru sama Bapak Tuhan. Yang penting kalian sudah diajarkan sesuatu hal yang bermanfaat. Kalian jangan nyimpang dari apa yang diajarkan guru yang disebut ilmu Islam itu. Sudah tersusun. Lah enggak dijawab guru, siapa yang mengatur, yang membuat. Dah itu urusan gurumu dengan penguasa semesta. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.